Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah analisis wacana yang akan disampaikan oleh kelompok 1, meliputi Dita Natalia, Laili Kumalasari, Fala Arif Billah, Lasmiasih, dan Lina Nuriyah Azizah. Yang pertama adalah sejarah analisis wacana. Analisis wacana baru berkembang dengan pesat sejak pertengahan 2 dasawarsa yang lalu. Menurut McCarthy dalam Carolina 2006, Zelig Harris telah mempublikasikan makalah dengan judul Discourse Analysis pada tahun 1952, ketika para linguis hanya peduli pada analisis kalimat. Harris tertarik pada distribusi unsur linguistik di teks dan hubungan teks dengan situasi sosial. Menurutnya, analisis wacana mulai berkembang pada tahun 60-an dan awal 70-an. Di Indonesia, kajian wacana sudah dimulai oleh linguis Indonesia pada pertengahan tahun 70-an. Karya mereka berupa artikel, laporan penelitian, dan buku panduan sudah dipublikasikan. Publikasi kajian wacana tersebut antara lain Krida Laksana pada tahun 1978, Darjo Wijoyo 1986, Samsuri 1987, Mulyono 1988, dan Talei 1988. Sinclair and Coulthard merekam sejumlah peristiwa belajar mengajar di sekolah wilayah Birmingham, Inggris. Berdasarkan data yang disimpulkan, mereka mengusulkan struktur peringkat dalam wacana kelas tersebut. Struktur yang diusulkan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Transaksi, 2. Pertukaran, 3. Gerak, 4. Tindakan. Pelajaran dalam struktur peringkat ala Sinclair and Coulthard merupakan sebuah peringkat struktur yang terbesar dalam interaksi belajar mengajar. Sebuah pelajaran terdiri atas beberapa transaksi yang meliputi pembukaan, inti, dan penutup. Transaksi terdiri atas beberapa pertukaran yang terjadi atas inisiasi, respon, dan balikan. Pertukaran sendiri atas beberapa gerak. Gerak terdiri atas berapa tindak. Tindak merupakan suatu peringkat struktur yang paling kecil. Selanjutnya, Coulthard dengan menghilangkan peringkat terbesar yang tidak berstruktur yaitu pelajaran, menyatakan bahwa unsur transaksi, pertukaran, dan gerak secara tindak merupakan komponen pembentuk wacana. Kemudian selanjutnya sejarah perkembangan analisis wacana. Secara historis, tercatat sampai awal 50-an kajian tata bahasa masih berkutat di seputar kalimat. Baru pada tahun 1952, seorang linguis bernama Zelig S. Harris menyatakan ketidakpuasannya terhadap tata bahasa kalimat tersebut. Menurutnya, masih banyak persoalan kebahasaan yang tidak tersentuh oleh pisau bedah yang bernama gramatika kalimat. Ia lalu menulis dan mempublikasikan artikel yang berjudul Discourse Analysis. Karangan itu dimuat di majalah Language nomor 28 halaman 14 dan 474 sampai 494. Dalam tulisannya tersebut, Harris mengemukakan argumentasi tentang perlunya mengkaji bahasa secara komprehensif, minimal tidak berhenti pada aspek internal struktural semata. Aspek eksternal bahasa yang justru menyelimuti kalimat secara kontekstual juga perlu dikaji untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Pada tahun 1935 di Inggris, John Ford pernah menganjurkan agar para linguis mencoba menelaah bahasa percakapan. Menurutnya, disinilah akan kita temukan kunci bagi pemahaman yang lebih baik dan luas, apa yang disebut dengan bahasa dan bagaimana bahasa itu beroperasi. Anjuran Ford tersebut mendapat tanggapan dengan lahirnya analisis wacana. Percakapan jual beli yang dilakukan oleh Mitchell dalam komunitas di Serenika. Upaya yang kurang lebih semasa dengan anjuran Harris itu berbeda sedikit dalam hal objek kajiannya.
Selain itu, Haris cenderung ragu-ragu ketika hendak melibatkan konteks sosial dalam analisisnya. Sedangkan Michel justru dengan sengaja melibatkan hal itu. Sejak saat itulah di Eropa, terutama Prancis, lahir karya-karya analisis wacana dari ancangan semiotik strukturalis dari tokoh-tokoh seperti Burmet, Todorov, Metz, dan masih banyak yang lainnya. Sementara itu, di Amerika muncul pendekatan sosiolinguistik yang dipelopori oleh Delhaim, yang antara lain mengkaji masalah percakapan, komunikasi, dan bentuk sapaan, yang nantinya akan berkembang menjadi kajian wacana yang lebih luas. Minat dan hasil karya penelitian sosiolinguistik ini terus bergulir pada dasawarsa 1960-an. Penelitian bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan variasi stilistik makin terbuka terhadap persentuhannya dengan faktor-faktor sosial. Kondisi itulah yang pada gilirannya mendorong mereka untuk menengok bidang kajian wacana yang tampaknya mewadahi persoalan tersebut. Pada tahun-tahun itu muncul pula kajian bahasa lainnya seperti filsafat bahasa dan etnografi oleh Austin and Searle. Bidang etnografi komunikasi oleh John Gompers dan Delhaim, bidang etnometodologi, dialektologi, atau analisis percakapan oleh Harvey dan Irving, dan tak ketinggalan pula kajian psikolinguistik atau psikologi dan intelijensia artifisial yang dikembangkan oleh Bartlett. Analisis wacana atau discourse analysis sebagai disiplin ilmu dengan metodologi yang jelas dan eksplisit baru benar-benar berkembang secara mantap pada awal tahun 1980-an. Berbagai buku kajian wacana tersebut pada dasawarsa itu, misalnya Stubbs 1983, Brown and Yulee 1983, dan yang paling komprehensif karya Van Dijk 1985. Pokok perhatian analisis wacana juga terus berkembang dan merebak pada hal-hal atau persoalan yang banyak diperbincangkan oleh orang di masa sekarang, seperti perbedaan gender, wacana politik, dan emansipasi wanita, serta sejumlah masalah sosial lainnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian analisis wacana. Pengertian analisis wacana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dalam beberapa pengertian, yakni yang pertama, kata analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Yang ketiga, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara mendetail, seperti mengurangi, membedakan, memilih suatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Secara etimologi, istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta wak, yang memiliki arti berkata atau berucap. Kemudian kata tersebut mengalami perubahan seperti menjadi wacana. Kata ana yang berada di belakang adalah bentuk sufiks atau akhiran yang bermakna membedakan. Dengan demikian, kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau urutan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, terdapat 3 makna dari kata wacana. Pertama, percakapan, ucapan, dan tutur. Kedua, keseluruhan tutur atau cakapan yang merupakan satu kesatuan. Ketiga, kesatuan bahasa terbesar terlengkap yang relasinya pada bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, dan artikel. Istilah wacana menunjukkan pada kesatuan bahasa yang lengkap dan umumnya lebih besar dari kalimat, baik disampaikan secara lisan maupun tulisan. Wacana adalah rangkaian kalimat
yang serasi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya sehingga membentuk satu kesatuan. Pembahasan wacana pada dasarnya merupakan pembahasan terhadap hubungan antara konteks-konteks yang terdapat di dalam teks. Pembahasan itu bertujuan menjelaskan hubungan antara kalimat antar ujaran yang membentuk wacana. Menurut pandangan dari Stubbs, analisis wacana adalah salah satu kajian yang meneliti atau menganalisa bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Stubbs juga mengatakan bahwa analisis wacana menekankan kajian penggunaan dalam konteks sosial, khususnya dalam interaksi antar penutur. Selain itu, Cook juga berpendapat bahwa analisis wacana merupakan kajian yang membahas tentang wacana, dan sedangkan wacana merupakan bahasa yang digunakan berkomunikasi. Kemudian, pandangan analisis wacana. Meskipun ada gradasi yang besar dari berbagai definisi, titik singgungnya adalah analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa atau pemakaian bahasa. Ada 3 pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Yang pertama yaitu diwakili oleh kaum positivisme empiris. Oleh penganut ini, bahasa dilihat dari jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Dalam kaitannya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari pernyataannya. Sebab yang penting adalah apakah pernyataan itu dilontarkan secara benar menurut kaidah sintaksis dan semantik. Oleh karena itu, tata bahasa kebenaran sintaksis adalah bidang utama dari aliran positivisme empiris tentang wacana. Analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Wacana lantas diukur dengan mempertimbangkan kebenaran atau ketidakbenaran menurut sintaksis dan semantik. Kemudian pandangan kedua disebut sebagai konstruktivisme. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pikiran fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan empirisme positivisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Dalam hal ini, seperti dikata A.S. Hikam, subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. Oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya mengungkapkan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Pandangan ketiga yakni pandangan kritis. Pandangan ini ingin mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Seperti ditulis A.S. Hikam, pandangan konstruktivisme masih belum menganalisis faktor-faktor hubungan kekuasaan yang inheren dalam setiap wacana, yang pada gilirannya berperan dalam membentuk jenis-jenis subjek tertentu berikut perilaku-perilakunya. Hal inilah yang melahirkan paradigma kritis. Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Dengan pandangan semacam ini, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Itu tadi presentasi dari kami, saya ucapkan terima kasih.